Alhamdulillah. Bismillah. Tes tes. Oke. Halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini saya mau sharing tentang eh ini bisa dibaca ya. Holistic Linux Lite. Ini adalah distro Linux yang menggunakan basis dari kita baca aja ya. DistroWatch. Kita cari Linux Lite ini berada di posisi nomor 15 di website DistroWatch. DistroWatch ini adalah website buat kalian yang mau nyari referensi tentang distro Linux. Kalian bisa masuk ke distrowatch.com. Di situ banyak sekali informasi. Mungkin kalian yang nggak pernah tahu distro Linux apa, itu update distro Linux terbaru itu yang mana, itu ya bisa kalian cek di distrowatch.com. Sini banyak banget ya. Di sini ada yang terbaru ini di tanggal 2. Sekarang kan sudah tanggal 2 ya, 2 Februari. Di sini ada new distribution release TriSQL GNU Linux 10.0. Nah, kayak gitu macam-macam ya. Di sini ada juga Linux Lite yang versi 5.8 yang akan kita bahas kali ini. Oke, kita akan coba buka ya. Di sini kita akan buka dua halaman. Ini untuk Linux Lite ini nomor 15, dia urutan 15. Nah, di sini ada sama aja Bang. Oh, beda tampilan. Oke. Kita akan coba baca di sini ya. Linux Lite is beginner friendly Linux distribution based on Ubuntu LTS. Jadi Linux Lite ini adalah Linux buat para pemula gitu kan. Kalau kalian sebagai pemula, merasa sebagai pemula ingin pakai Linux, ya ini Linux Lite ini bisa pakai, karena dia itu sistemnya basisnya menggunakan Ubuntu LTS 20.04 berarti ya LTS sekarang. Nah, ini baru rilis di kemarin ya, tanggal 1 baru rilis. Bisa kalian buka di websitenya linuxliteos.com. Nah, ini update-update-nya ya. Kita tutup. Ini untuk keterangannya, dia itu menggunakan OS type-nya Linux ya, namanya distro Linux ya. Based on Debian Ubuntu LTS. Kita yang dipakai adalah Ubuntu LTS. Dari negaranya dia itu New Zealand. Arsitekturnya dia itu ada di 64 bit. Mungkin enggak ada versi 32 bitnya kali ya. Kemudian desktopnya desktop environment-nya menggunakan XFCE. Kategori beginner desktop live medium ya. Jadi untuk pemula-pemula yang ingin nyobain Linux dengan spek komputer yang sangat terbatas, kalian bisa pakai ini ya kan. Dulu kan saya pernah pernah tes ya di MX Linux sama juga XFCE. Sekarang kita coba Linux Lite ini. Oke, di sini kan websitenya linuxliteos.com. Ini introducing Linux Lite simple fast free, artinya simple kan ya, simple itu apa ya, bukan sederhana ya, ya simple, fast, kencang dan gratis. Jadi kalian bisa mendapatkan Linux ini secara gratis gitu ya kan. Pokoknya fiturnya mantap gitu aja. Di sini ada review dari orang-orang ya. Di sini terutama dari DistroWatch kita baca karena kita tahu Linux ini kan dari DistroWatch, kita baca aja. The distribution does a lot of things well ya, pokoknya katanya ini distribusi ini Linux distro ini gampang dipakai, gampang digunakan gitu ya kan, karena dia memiliki dokumentasi untuk para pemula gitu ya kan. Linux Lite memberikan imbang ya antara kecepatan, enak dipakainya, fiturnya, stability gitu kak ya. Pokoknya Linux Lite ini kata si DistroWatch itu pokoknya Linux yang paling balance ya, bukan paling balance, Linux yang balance gitu. Pokoknya ini Linux Lite ini pilihan yang bagus untuk pengguna yang ingin mencari Linux dengan tampilan yang user friendly, ringan, dan ya pokoknya ringan lah. Oke, kita akan masuk ke Linux-nya ya. Kita akan masuk ke Linux-nya. Saya menggunakan remote kali ini karena kalau saya rekam langsung di desktopnya agak berat. Jadi saya menggunakan remote aja, nggak apa-apa ya. Nanti saya akan zoom ini. Kita akan zoom. Oke, kok kurang gede. Gimana nih caranya ini? Stretch ya. Oke, kita zoom. Oke, bentar. Tes. Oke. Jadi ini adalah tampilan Linux Lite pertama kali. Agak narsis. Ini coba saya ganti desktopnya ya. Sorry. Desktop setting kali ini.
Kayak ganti untuk desktop wallpapernya itu mana ya, background loh kok nggak ada. Ya udah deh, pokoknya wallpapernya bukan ini gitu ya kan, ini kan foto saya. Jadi dia ini menggunakan desktop environment XFCE, bisa kita lihat di sini apa ya perintahnya ya, NeoFetch ya. Nah ini adalah spesifikasi komputer yang saya gunakan. Saya menggunakan laptop Asus X450cc tapi di komputernya A450cc, menggunakan prosesor Intel i3 generasi 3 dengan RAM 8GB dan ya pokoknya ada Nvidia-nya gitu. Ini menggunakan desktop environment XFCE seperti yang saya jelaskan tadi, temanya ada pilihan banyak, terminalnya juga ini. Nah, jadi karena dia menggunakan tampilan XFCE jadi tampilannya seperti ini ya. Di sini desktopnya ya sebenarnya di sini kalau defaultnya itu banyak icon-icon di sini. Banyak icon-icon seperti icon folder, icon my computer, home dan lain sebagainya itu ada di sini semua. Sudah saya sembunyikan, saya sisakan trash ini aja, tempat sampah. Biar kayak Windows kan, soalnya kebiasaan saya pakai trash di sini. Kemudian untuk menunya XFCE banget ya, karena nggak setampilan yang aneh-aneh. Jadi ringan banget ini untuk desktopnya, ini ringan banget, bisa saya bilang ringan. Untuk fitur-fiturnya di sini untuk komputer ya biasa untuk akses ke dalam folder-folder pribadi kita, file system, home dan lain sebagainya. Untuk setting di sini ada banyak ya. Kita coba untuk buka settingan. Setting ini bisa kalian menu setting di sini atau lewat ini juga setting sama. Nah, di setting ini kita bisa melakukan banyak sekali konfigurasi ya. Jadi mirip banget di macOS ya. Coba kita samakan ya. Ini mirip banget di macOS. Mana settingnya? Salah. System preference. Nah, tuh sama tuh ya. Nah, sama ya. Ini settingan di macOS, ini settingan di Linux Lite menggunakan XFCE, itu sama ya. Dari segi ininya, kemudian ada batasnya, kemudian ada batasnya lagi kayak gitu. Tapi lebih lengkap settingan di Linux karena Linux memang fully customizable alias bisa di custom sesuka hati kalian. Oke, yang pertama kita bisa setting about me. About me ini tentang profil kalian. Kalian bisa juga ganti foto profil di sini, ngasih nama dan lain sebagainya. Kemudian di appearance ini kalau nggak salah dia itu ada tema. Tuh ada tema. Defaultnya itu temanya ini Adapta. Temanya Adapta warna putih karena saya nggak suka terlalu terang karena kan keseringan nontonin desktop lama-lama ya, maka saya pakai Adapta Nocto. Ini tema yang agak gelap, bukan agak ya, tema dark. Karena tema dark kan enak kan kalau ke mata, lama-lama kita nonton juga nyaman karena warna putihnya lebih sedikit. Ikonnya juga banyak di sini. Jadi tinggal kalian pilih suka yang mana. Font ya saya nggak setting macam-macam ya. Saya cuma setting icon sama theme aja. Ini di desktop harusnya ada wallpaper banyak ya, tapi kok nggak muncul di sini ya. Kok nggak ada ya? Tadi itu banyak loh, beneran. Banyak wallpapernya di sini. Tapi ini nggak muncul ya, sudahlah. Ya sudahlah. Banyak. Wallpaper aslinya itu banyak. Ini nggak bisa ganti wallpaper. Kemudian file manajernya juga bisa kita setting, semuanya bisa kita setting dari menu sini. Termasuk kalau kalian menggunakan multi display, nanti kita bisa atur juga di sini untuk resolusinya dan lain sebagainya, refresh rate gitu, rotation. Semuanya bisa diatur lewat sini ya. Nah kayak gitu ya. Apalagi yang bisa kita cek ya, itu untuk konfigurasi ya. Untuk aksesoris aplikasi apa sih yang ada di sini, application vendor itu ada di sini ya, sama archive manager. Jadi kalau kalian ingin buka WinRAR apapun juga bisa, backup untuk backup settingan, kalkulator ini gimana bentuknya, boleh juga. Kalkulatornya lengkap lah ya. Ada keyboard mode, programming mode buat kalian ngitung binary dan lain sebagainya, financial, advance buat kalian yang memang perhitungan matematika yang lebih lanjut, basic juga lengkap ya. Kalkulator ada, jadi tenang buat kalian
Typing Calculator ada enggak, file search, font, screenshot ya, screenshot ada aplikasi sendiri. Text editor ini kita pakai apa text editor ya? Belum aku coba buka. About text editor pakai Mousepad namanya, Mousepad ya. Mousepad is fast text editor for XFCE. Oke, boleh. Kita coba ketik. Oke, masuk ya. Halo semua, nama saya Holis. Kok tipe sih? Holis. Oke, sudah. Bisa ya. Gimana dong? Don't save. Nah, itu untuk text editor. Kemudian USB image writer ini buat bikin USB portable, dan ini buat ngeformat USB. Kemudian di grafik di sini ada 4 aplikasi. Pertama dokumen scanner, biasa kita kalau mau scan menggunakan scanner bisa menggunakan ini. Ini ada Gym. Kemudian pen ini apa ya? Gym ya nggak usah saya jelaskan ya. Ini pen, kayak Microsoft Pen ini persis. Ada paket tool, kemudian ada ini, coba kita kasih warna-warna. Kok gitu? Ini kasih warna hitam, kemudian kita pilih ini warna merah, kemudian kita coret-coret. Oke, bisa ya. Aman. Jadi gitu untuk fitur-fiturnya. Kemudian di grafik ada foto manager ya, buat kita manage semua foto ya. Bisa nggak sih kita lihat? Oke, pakai apa ini? Ini pakai apa ya? About pakai Shotwell ya. Ini ya lagi-lagi mirip dengan di Apple ya. Apa Apple yang niru ini? Nggak tahu. Nggak ikut-ikut saya. Oke, kemudian di internet, di sini di internet saya sudah menambahkan 2 aplikasi, AnyTest dan TeamViewer, tapi aslinya itu ada Mail Client. Ini pakai apa ini? Mozilla Thunderbird. Kemudian network connection ini buat apa? Buat ngatur ya, sama kayak di Linux lainnya lah ya persis. Kemudian internet lagi ada support. Apa ini support? Support online. Ngarahnya ke forum pasti ini. Sudah dibuka tapi kok nggak buka? Mana nggak buka? Ini buka. Ya, ngarahnya ke forum pasti. Ini ngarahnya ke linux/os/forums. Jadi kalau kalian memang ada yang ditanyakan gitu, bisa langsung lihat-lihat di sini ya. Ada orang pasti banyak yang postingan itu. Bisa kalian baca-baca lah dari sini. Nih, download Linux 58. Ya, pokoknya gitulah. Oke, kita close dulu. Kemudian kita cek lagi untuk internet, dan ada browsernya bawaan adalah Firefox. Ya, jadi kita sudah dikasih Firefox untuk bawaan, dan kita juga nanti bisa install untuk browser-browser yang lain, misalnya Microsoft Edge, Opera, Google Chrome dan lain sebagainya, bisa kita install lewat aplikasi yang nanti akan saya tunjukkan. Di multimedia kita dapat VLC sama ini apa ini? Volume control, kayaknya volume mixer ini. Ya, ini volume mixer ya. Standar lah ya. Kemudian di multimedia lagi nggak ada. Di Office ini kita dapat apa ini? Dapat word processor, ini kayaknya apa nih? OpenOffice kalau nggak, Libre. Office bawaan pakai Libre. Ini maaf ya lemot karena saya pakai harddisk. Ini harddisknya sudah jerit-jerit, ini nyala terus indikatornya. Ya, ini LibreOffice Writer di sini. Sip. Close. Nah, ini adalah LibreOffice ya. LibreOffice. Aneh banget fontnya di sini. Aneh banget. Sepertinya fontnya enggak lengkap ini. Enggak lengkap. Kita pakai ini aja. Nah, LibreOffice. Wow. Enak ya. Kencang ya, kalau kita Linux pakai XFCE itu pasti kencang. Bisa dipastikan kencang karena XFCE itu memang ringan ya. Ringan di Office ya. Kita dapat PDF viewer juga. Di sistem kita dapat package manager. Ini apa ini? Kita coba lihat. Masukkan password. Kita cepat. Pakai Synaptic. Dia pakai Synaptic package manajernya. Ya, ada juga yang pakai apa tuh, lupa tuh namanya. Pokoknya package manager itu banyak ya, nggak cuma Synaptic, banyak yang lainnya juga. Nah, ini package manager. Kemudian sistem lagi kita ada partition drive. Kita coba lihat. Gparted ini. Gparted. Loading. Ya, ini Gparted bisa kita lihat. Nanti kita tunjukkan ya konfigurasi harddisk yang saya pakai. Semoga bisa kelihatan di sini.
Oh, ini sistem Windows di SSD, dan ini yang di SDB ini adalah sistem Linux-nya. Nah, jadi file instalasi Linux Lite ini 5.8 itu ukurannya 1,4 setengah. Anggap aja kita hitung 1,5 aja. Kalau diinstal, saya ketambahan aplikasi tadi, kita install Wine, AnyDesk sama si TeamViewer, juga beberapa update tadi. Penggunaan hard disk itu 11 GB. Saya pakai swap di 4,8. Tuh, penggunaan hard disknya cukup ringan ya. Maksudnya tidak banyak memakan memori karena ini Linux-nya juga pakai XFCE, tadi aplikasinya itu ringan-ringan semua. Kemudian sistem di sini ada printer, sistem information, coba kita cek. Nah, ini untuk info komputer kita, summary, loading. Nah, ini ya, summary saya pakai Core i3. Memorinya ini, penggunaan memorinya tuh kecil banget, 872, karena kita nggak buka browser ya. Kalau kita buka browser ya pasti bengkak, pasti gede. Di sini resolusi audio dan lain sebagainya kita sudah ketahuan semua. Itu ya. Itu untuk spesifikasi operating sistemnya, dia pakai Linux 5.4. Ini dari Ubuntu, Linux Lite namanya, kemudian ini informasi dan lain sebagainya, uptime-nya juga. Oke, aman ya untuk itu. Dan tadi saya bilang saya akan tunjukkan gimana cara install aplikasi mudah gitu ya kan. Di sini ada yang namanya, di menu favorit ada namanya install update. Bentar. Kok saya lupa ya? Di mana tadi buat install aplikasi? Di sini kali ya. Oh, bukan. Apa ya? Ada tempat install aplikasi tadi. Kok lupa tempatnya? Soalnya tadi saya install coba install. Bukan. Ini loh, Light Software ini. Kita coba cari ya, Light Software itu ada di menu mana ya? Aksesoris. Bukan. Ini setting. Ini mana tadi? Ini Light Software ya. A tool to easy install and remove popular software in Linux Lite. Nah, ini mantep banget. Kalau kalian mau cari aplikasi-aplikasi yang populer ya, yang biasa dipakai orang-orang, kalian bisa juga langsung install dari itu. Aplikasi tadi apa sih? Install tadi. Nah, Lite Software tadi. Nah, nanti kalau kalian install aplikasi lewat sini, bisa install, bisa remove. Misal kita mau install ya. Kita mau install aplikasi apa gitu. Enak. Misalnya kalian mau edit audio, bisa pakai Audacity. Mau install Google Chrome bisa langsung. Balena Etcher juga bisa kita langsung install. FileZilla, GameSpec, Geni ini buat apa ya? Text editor. Kodi buat multimedia, Microsoft Edge, Music Player dan lain sebagainya, itu bisa kita install langsung lewat sini. Misal kalian ingin rekam video, rekam layar, bisa kalian pakai OBS. Kalau kalian ingin menjalankan aplikasi Windows, bisa pakai Play on Linux atau Wine di sini. Juga support VirtualBox dan lain sebagainya ya. Kalau kalian ingin install akan lebih cepat dari sini. Kalau kalian memang pengen mau hapus juga sama, bisa dari sini juga, pilih menu remove. Nanti secara otomatis kalian ada pilihan nanti nih, yang sudah saya install kan TeamViewer, bisa kita remove dari sini kayak gitu. Jadi di Linux Lite ini enak, mudah, karena fiturnya memang tampilannya agak jadul ya, karena memang mengejar ringannya untuk Linux Lite ini. Nah, berhubung ini sudah saya install Wine, karena kan saya kebutuhannya itu selalu kan ngecek Winbox dan ngecek Mikrotik kan. Kita bisa buka ini aplikasi exe, kok nggak jalan. Oh, ini loading ya, sorry nggak pakai hard disk soalnya. Nah, ini misalnya nih, kita bisa menjalankan aplikasi Windows menggunakan Wine. Jadi ya nggak ada masalah, dia bisa berjalan dengan semestinya tuh. Kita bisa pantau jaringan. Nah, bisa pantau.
Kita bisa lihat penggunaan internet sudah seberapa banyak. Oh, lumayan lah. Kayak gitu ya. Kita bisa menjalankan itu. Nah ini kita coba cek ya proses viewer. Nah ini saya nggak buka apa-apa, anggap aja kita sedang idle ya. Penggunaan memorinya 800 MB. Jadi ini cocok buat kalian yang punya komputer dengan spesifikasi RAM 1 GB itu masih mampu ya, masih mampu. Kalau punya RAM 1 GB itu masih mampu untuk install Linux Lite, masih mampu juga untuk browsing asal swabnya digedekan dikit. Di sini saya pakai 8 GB, penggunaannya 800. Coba kita buka Firefox, kemudian kita coba buka YouTube gitu ya. YouTube. Kita buka YouTube, di sini penggunaannya berapa ya? Nah, buka YouTube langsung bengkak di sini. Langsung bengkak ya, langsung 1,42 karena memang browser itu memakan resource yang sangat besar kayak gitu. Jadi ya minimal kalau kalian mau install ini 1 GB cukup, asal buat biasa aja, bukan multimedia. Kalau buat multimedia disarankan ya minimal 2, kalau bisa ya 4. Ya kalau bisa lagi lebih besar lebih baik kayak gitu. Oke, jadi gitu aja. Untuk install aplikasi melalui terminal sama ya, karena ini basisnya dari Ubuntu. Jadi kalau mau install itu melewat apt ya, apt update, apt download ya. Gitu. Ini menggunakan Linux Forza, Vocal Forza kalau nggak salah 20.04. Di sini ada update ya, apt list upgradable. Nah kita cek tuh ada update gitu aja. Oke, jadi kayak gitu aja ya menurutku. Linux Lite ini cocok buat kalian yang spesifikasi komputernya nggak begitu besar, yang spesifikasi komputernya jadul, bisa kalian coba Linux Lite ini. Karena saya sendiri pakai laptop keluaran tahun 2014 menggunakan RAM 8 GB dan harddisknya pun sudah jalan sejak 2014 itu. Dan masih lancar ya, kita buka skalanya itu lancar, buka Firefox juga ya perlu waktu sedikit karena harddisknya sudah mulai lemot, tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa buat buka aplikasi Excel, Winbox melalui Wine juga masih jalan enak. Dan overall sih recommended buat kalian yang ingin coba-coba install Linux di komputer kalian yang sudah tua gitu, pasti enak lah gitu. Penggunaan harddisknya juga tidak banyak, hanya 11 GB. Dan kalian sudah siap menggunakan ini buat ngetik karena sudah ada Office-nya, sudah bisa buat nonton film, sudah bisa buat scan dokumen dan lain sebagainya, itu sudah lengkap di sini semua. Oh ya, untuk manajemen file dia menggunakan Tunar. Nah, kayak gini tampilannya untuk manajemen file. Ini manajemen file tuh ya. Kita cek sini tuh manajemen filenya kayak gitu ya. Untuk drive-nya tuh kelihatan semua gitu. Jadi oke lah, sampai di sini dulu. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau tidak suka ya dislike saja, dan jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan Tutorial. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Dadah.